Kawan ngopi, selamat datang. Mari ngopi sambil meracik renungan penuh makna mendalam. Beberapa waktu lalu, ramai diwacanakan tentang negara gagal. Refleksi tajam tentang negara gagal ini ditulis oleh salah seorang pemikir postmodern paling berpengaruh abad ini bernama Noam Chomsky. Kriteria negara gagal yang pertama adalah ketidakbecusan negara melindungi warga negaranya. Kedua, standar ganda kebijakan negara, baik dalam urusan geopolitik maupun geoekonomi. Ketiga, manipulasi demokrasi karena begitu dominannya kepentingan oligarki politik dan korporasi besar. Keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar. Kelima, aparatus represif yang mulai memasuki institusi-institusi pemerintahan sipil. Keenam, kekuatan media massa yang mulai kehilangan taringnya. Apakah negara kita tercinta juga terperangkap dalam kriteria itu? Silahkan kalian renungkan sendiri baik-baik sambil ngopi, ngeteh, atau nyusu. Apakah tidak terlalu pagi untuk mengatakan negara kita juga termasuk negara gagal? Ini sudah bukan pagi hari, kawan. Ini sudah malam hari. Anda tahu mitos? Negara gagal itu hanya mitos. Karena dalam semiotika Bartesian, tidak ada yang namanya negara gagal. Yang ada negara mitos. Tahu Jepang? Itu salah satu contoh negara mitos. Tahu Korea? Itu juga salah satu contoh lainnya. Apa yang membuat kedua negara ini menjadi negara mitos? Jawabnya, produksi tanda-tanda. Apakah itu tanda? Untuk menjawabnya, cobalah Anda perhatikan tanda-tanda di jalan raya. Ada tanda belok kanan dan ada tanda belok kiri. Ada tanda berhenti, juga ada tanda maju jalan. Itu semua adalah contoh tanda. Tapi tanda tingkat pertama. Dalam interaksionisme simbolik, tanda tingkat pertama biasanya disebut sebagai simbol. Simbol mengandaikan adanya konsensus sosial tentang apa-apa yang harus menjadi acuan atau referensi bersama agar tercipta kondisi ketertiban atau meminimalisir terjadinya tubrukan. Tetapi, dalam suatu negara yang begitu besar dan sedemikian kompleks, tidak mungkin tanda pertama itu benar-benar menjadi acuan. Buktinya, pencaplokan antar negara masih terjadi. Perang di sejumlah negara juga tidak serta-merta cepat berakhir damai. Bahkan, urusan peta kepulauan dan peta ekologis di beberapa daerah semakin runcing dan tidak lagi tertahankan sehingga menyeruak ke permukaan. Itu berarti, tanda tingkat pertama telah gagal mempertahankan stabilitasnya. Tanda pertama dalam suatu negara tidak lagi bisa menjadi rujukan. Dengan demikian, ada tanda-tanda lain yang sedang bekerja tanpa kita sadari sejak lama. Tanda-tanda ini disebut sebagai tanda ideologis atau tanda yang telah kehilangan acuan sosialnya. Kita menyebutnya sebagai tanda tingkat kedua atau tanda tingkat ketiga. Atau lebih ekstrim lagi, tanda yang kehilangan objektivitasnya. Itulah yang disebut tanda politis atau permainan tanda-tanda. Dalam permainan tanda-tanda ini, mitos bekerja dalam praktik berbahasa. Bahasa tidak lagi sebagai alat komunikasi, tetapi alat propaganda dan manipulasi. Jepang sebagai negara mitos berhasil menyebarkan tanda-tanda cool Jepang. Tontonan komik manga, kartun Doraemon, kartun Dragon Ball, kuliner ramen, dorayaki, sushi, karage, film Samurai X, produksi otomotif dan robotik, adalah contoh penting keberhasilan Jepang memproduksi tanda-tanda cool Jepang. Lain Jepang, lain Korea. Korea Selatan maksudnya. Kita sudah tidak asing lagi dengan gelombang Korea seperti drama Korea alias drakor, musik Blackpink, Baby Monster, BTS, dan produk kecantikan awet muda Korea. Korea Selatan berhasil memainkan permainan tanda-tanda Hallyu. Hallyu berasal dari kosakata Korea yang bisa diartikan mendunia. Maaf ya, kalau abang salah pengucapan. Kita boleh saja mengatakan bahwa negara mitos di sini tidak seperti kedua negara itu. Berbeda dari kedua negara, sepertinya produksi tontonan atau gelombang popularitasnya di sini cenderung berorientasi pada tanda-tanda elitis. Seperti kelompok sultan ekonomi, misalnya orang kaya baru, orang suka pamer, dan kelompok otoritas politik. Mereka inilah sering disebut sebagai media darling atau kapten ideologi wacana. Di mana-mana, tanda-tanda mereka, misalnya foto, pidato, dan wacana, berserakan di mana-mana, dari pusat ke daerah. Jangan-jangan, tanda-tanda elitis inilah yang menjadi kekuatan negara mitos di negeri ini. Tetapi, ada semacam anekdot lucu begini. Jika para elit dan timnya naik pesawat terbang, lalu di tengah jalan menghilang, siapakah yang akan selamat? Insya Allah, yang selamat adalah seluruh rakyat Indonesia.